Hai, halo teman pemilih dimanapun Anda berada. Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar Anda hari ini? Dan kami harap teman pemilih di rumah ataupun dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Wale Batamu. Ya, Wale Batamu ini merupakan produksi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di acara ini kita akan menghadirkan para tamu, tokoh-tokoh, figur-figur yang akan berbicara mengenai pemilu dan juga demokrasi. Nah, spesial teman pemilih hari ini, dan bisa teman pemilih lihat di background saya ini, kami tidak dalam studio, kami ada di luar studio. Tepatnya kami berada di tempat wisata Watu Pina Betengan. Ya, seperti bisa teman pemilih lihat di atas saya ini, di Watu Pina Betengan. Tepatnya ada di lokasi di Desa Pina Betengan, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mungkin teman pemilih bertanya, mengapa kami di sini? Nah, kami di sini akan menelusuri jejak-jejak demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia, khususnya jejak pemilu, jejak demokrasi yang dimulai di tanah Minahasa. Tepatnya lagi di Watu Pina Betengan inilah yang menjadi cikal bakal dari demokrasi. Dan kita akan melihat bagaimana proses demokrasi yang dimulai dari Watu Pina Betengan ini. Dan spesial tamu kita adalah anggota KPU Republik Indonesia, Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi, Bapak Firian Asis, dan spesial juga Bapak Firian yang akan menjadi host. Bapak Firian sudah akan mewawancarai para tonaas atau para tua-tua di tempat ini yang akan menggali lebih dalam lagi bagaimana demokrasi yang terjadi di Watu Pina Betengan ini. Nah, bagaimana liputannya? Ini dia liputannya.
pemilih, selamat pagi. Hari ini saya berada di Watu Pinabetengan, satu tempat yang sangat bersejarah, satu tempat yang menurut saya jejak masa lalu bangsa Indonesia yang harus kita angkat kembali, semata-mata bisa menjadi pembelajaran bahwa nenek moyang kita, leluhur kita di masa lalu telah memberikan teladan hidup demokratis yang sangat baik. Di sebelah saya ada Pak Ari, juru pemelihara, dengan Bapak Riri. Beliau adalah salah satu tonaas, tokoh masyarakat di daerah ini. Kita ingin bincang singkat ini, Pak. Saya ingin tahu, dan mungkin juga untuk masyarakat luas, Watu Pinabetengan ini adalah sebuah batu ya, sebuah batu yang menjadi simbol dari persatuan masyarakat Minahasa yang terdiri dari 9 subetnis. Bisa dijelaskan mengapa sampai ada batu Pinabetengan ini? Silakan Pak Ari. Terima kasih banyak. Sampai adanya Watu Pinabetengan ini adalah para leluhur menunjukkan satu kebersamaan, mencari satu tempat untuk dijadikan tempat di dalam menyelesaikan satu masalah, di dalam mereka melakukan satu mufakat atau musyawarah dengan berbagai satu tujuan dan maksud. Nah, di tempat ini dijadikan satu sarana, sebuah tempat yang dijadikan tempat berkumpulnya para pendahulu awal untuk melaksanakan satu sistem demokrasi, melakukan satu kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk kebaikan. Maka dengan berbagai tujuan tersebut, tempat ini dijadikan suatu hal yang sangat berarti dan penting untuk dilakukan dalam berbagai pertemuan-pertemuan yang ada. Oke, yang batu ini menjadi simbol sekaligus juga dokumen bersama tentang pembagian wilayah yang disepakati. Sehingga dengan pembagian wilayah ini sudah terdapat keteraturan tentang hidup masyarakat dari banyak subetnis yang kemudian menyatu. Saya dengar kata Minahasa itu berasal memiliki makna mirip seperti Bhinneka Tunggal Ika. Itu penjelasannya bagaimana, Pak Ari? Kata Minahasa itu adalah sebuah sebutan setelah terjadi suatu pembagian dari berbagai subetnis, yang artinya Mina, yang dalam bahasa Minahasa adalah banyak, esa tapi satu, banyak subetnis tetapi satu, 9 subetnis tetapi dalam satu kesatuan. Jadi itulah yang disebut Minahasa, yang disempurnakan menjadi sebutan Minahasa dari awal Minahasa. Iya, sejak masa lalu sampai sekarang, Bapak rasa kebersamaan dalam perbedaan, ada beberapa kelompok masyarakat atau subetnis itu, kehidupan sekarang bagaimana, Pak? Dalam keberagaman, tidak ada masalah perbedaan gitu, misalnya selalu membicarakan dengan musyawarah gitu ya. Ya, kalau di sini tempat ini ya tempat pertemuan kan, ya. Jadi masalah mau golongan mau apapun di tempat ini tidak ada masalah. Itu sama, tidak memandang siapa saja. Tidak memandang agama apa, Ya. suku apa. Sini siapa saja yang datang, yang penting dia itu ikhlas, tulus datang di tempat budaya kita ini. Oke. Kabarnya ada nilai-nilai luhur, atau katakanlah beberapa kata kunci dalam kehidupan masyarakat di masa lalu. Tadi ada empat kata kunci. Iya. Apa itu satu pesan leluhur dalam anak itu turun-temurun, yaitu sampai saat sekarang menjadi satu apa itu ingatan dan menjadi satu pegangan dari para anak turun dalam pesan tersebut, seperti marsasaan, marsasaan, maleoleosan, masawasawangan, malingalingaan.
Bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya. Matasasan yang artinya cita rasa persatuan dan kesatuan. Maleoliosan artinya saling menghargai, menghormati satu sama lain, yang ini dalam bahasa Manado baku-baku sayang. Ya. Masawasawangan artinya saling tolong menolong, saling bantu membantu, yang tercipta dalam bahasa Indonesia itu gotong royong, atau dalam bahasa Manado yaitu mapalus. Dan malingan-lingan yang artinya saling mendengar satu sama lain. Nah, di sini terlihat bahwa kita rasa ada satu kesatuan dan kesatuan dalam empat pesan tersebut, yaitu tersimpul pada sebutan Sito Timo Moto Yang dirumuskan oleh Bapak Dr. Lain, yang artinya orang kira bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Oke. Teman pemilih, beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan Prof. Anhar Gonggong. Praktek demokrasi pemilu tahun 55 itu sangat keras, tetapi tidak terjadi politik uang, tidak terjadi manipulasi hasil, dan semua pihak, semua peserta menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Mengacu dari apa yang tadi terakhir disampaikan, itu karena perasaan kebersamaannya jauh lebih tinggi, menghormati satu sama lain, dan sadar bahwa hasil yang diraihnya itulah hasil yang terbaik. Teman pemilih, 4 kata kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Ari tadi, itu menunjukkan ada kesamaan akar sejarah kehidupan di berbagai daerah Indonesia di wilayah Nusantara ini, yang kemudian secara baik sekali telah digali oleh Bung Karno, yang dikatakan sebagai 5 mutiara yang indah hasil perenungan beliau di NB. Teman pemilih, musyawarah, gotong royong, nilai-nilai baik yang tadi di Minahasa ini sudah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu dengan 4 kalimat kunci itu, sampai sekarang terus lestari, dan pilihannya bagi kita apakah ingin terus merawat keberagaman kita dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika, atau kita ingin melakukan hal lain. Saya yakin kita semua ingin berada tetap pada satu cara pandang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam untuk semua teman pemilih.